Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Yang mana doa ini dipimpin oleh yang duduk di depan. Silahkan dipimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah kita telah berdoa. Selanjutnya Bapak akan ngecek kehadiran kalian ya. Barangkali ada hari ini yang tidak hadir. Kalau yang hadir semua alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak hadir? Rido ya. Rido. Jadi Rido apa alasannya? Ada ngitip surat atau pesan? Oh, Rido sakit. Apakah ada suratnya? Oh iya, sini. Oh ya, Ridhonya sakit ya. Kita doakan Ridho semoga cepat sembuh. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menghindari perbuatan tercela. Nah, apa aja perbuatan tercelanya? Yaitu ada 5. Yang pertama adalah mabuk-mabukan. Menghindari mabuk-mabukan, judi, zina, mencuri, dan mengonsumsi narkoba. Jadi apa itu tujuan belajar kita pada hari ini adalah diharapkan siswa Bapak mampu memahami dari 5 perbuatan tercela tadi dan juga memahami apa akibatnya atau dampak negatifnya. Bapak tidak akan menjelaskan seperti biasanya. Kali ini Bapak akan menayangkan satu buah video yang mana akan mencakup pembelajaran kita pada hari ini. Sembari memperhatikan videonya, dicatat ya, yang penting-pentingnya, atau ada juga yang tidak dipahami silahkan dicatat. Silahkan disimak ya. Menghindari perbuatan tercela. Yang pertama adalah mabuk-mabukan. Perilaku mabuk-mabukan dapat dimengerti sebagai kegiatan mengonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di muka bumi. Dalam pandangan Islam, tindakan di atas diistilahkan dengan khamar yang secara kebahasaan berarti menghalangi atau menutupi. Dinamakan demikian karena menyeluruhi dan menghalangi akal. Arti lain dari khamar adalah minuman yang memabukkan. Disebut khamar karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia, mendefinisikan agak luas tentang khamar sebagai segala sesuatu, baik minum atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang. Sehingga dari definisi ini, penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat bius termasuk dalam kategori khamar. Jenis-jenis minuman yang memabukkan. Yang pertama adalah bir, vodka, brandy, alkohol, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahaya mabuk-mabukan adalah terhalang dari ibadah kepada Allah, terkena pidana, serta merusak organ tubuh, dan yang paling utama adalah berdosa. Yang kedua adalah judi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan. Permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Unsur-unsur judi harus kita ketahui. Yang pertama adalah berupa permainan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan. Namun, di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh dalam jalannya sebuah permainan atau perlombaan. Yang kedua, yaitu unsurnya untung-untungan. Artinya, untuk memenangkan permainan atau perlombaan judi ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulasi atau hanya kebetulan, atau yang disebut dengan untung-untungan. Yang ketiga, adanya taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Nah, adapun akibat negatif perilaku judi ada 5 macam. Yang pertama adalah judi perbuatan yang bisu.
yang berarti kotoran manusia, bau busuk, dan yang kedua, judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga, judi adalah cara perolehan harta secara spekulatif. Yang keempat, merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian bersama mereka lantaran perjudian ini. Yang kelima, sarana syaitaniah. Ini melupakan kita untuk zikrullah dan sholat. Yang ketiga adalah zina. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah, mengikut hukum syara, bukan pasangan suami istri. Zina terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah zina muhsan dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Hukuman bagi pelaku zina muhsan dalam hukum Islam adalah rajam. Rajam adalah sanksi hukum berupa pembunuhan terhadap pelaku zina dengan cara menenggelamkan sebagian tubuh yang bersangkutan ke dalam tanah. Lalu setiap orang yang lewat diminta melemparinya dengan batu, bahkan sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan ikatan pernikahan. Hukumnya adalah dicambuk selama 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Akibat negatif perilaku zina adalah yang pertama, merusak ikatan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, merusak identitas keturunan. Yang ketiga, menimbulkan penyakit. Yang keempat, mendapat sanksi. Yang keempat, mencuri. Kata mencuri diartikan sebagai mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah melakukan korupsi. Perbuatan mencuri termasuk di antara dosa besar. Oleh karenanya dalam syariat Islam, apabila pencurian itu mencapai 1 nisab dan memenuhi kriteria seperti tersebut di atas, maka si pencuri dikenakan hukuman potongan tangan dan diwajibkan mengembalikan uang curian sebanyak yang dicuri. Apabila seorang pencuri itu dimaafkan oleh pemilik barang yang dicuri, maka gugurlah hukuman atasnya. Akibat negatif perilaku mencuri. Yang pertama yaitu terhadap pelaku sendiri. Yang pertama, ketidaktenangan dalam hidup. Yang kedua, akan semakin jauh dari petunjuk Allah. Yang ketiga, ditolak semua amal ibadahnya. Akibat negatif perilaku mencuri terhadap masyarakat. Yang pertama, menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Yang kedua, ketenangan dan kebahagiaan hidup masyarakat sangat terganggu karena adanya ancaman pencurian atau perampokan, bahkan pembunuhan. Yang terakhir yaitu mengonsumsi narkoba. Pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun jenis-jenis narkoba, yang pertama adalah heroin, yang kedua adalah ganja, yang ketiga adalah ekstasi, yang keempat adalah sabu-sabu, yang kelima adalah amfetamin, yang keenam adalah inhalen. Bagi pemakai narkoba, dampak yang ditimbulkan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dampak psikis, yaitu lamban kerja, hilangnya percaya diri, sulit berkonsentrasi, dan cenderung menyakiti diri sendiri. Yang kedua adalah dampak sosial. Yang pertama, gangguan mental seperti antisosial, dikucilkan oleh lingkungan. Dan yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan terganggu atau masa depan suram. Yang ketiga, dampak fisik,
Yang pertama adalah gangguan pada sistem saraf, pada jantung atau pembuluh darah, gangguan pada kulit seperti alergi, gangguan pada paru-paru, dan yang terakhir adalah akan berakibat fatal. Dan apabila terjadi overdosis, narkoba akan merenggut nyawa. Ya, telah selesai ya video dari yang telah Bapak sajikan. Bapak minta kalian untuk memberikan satu pertanyaan. Nah, masing-masing memberikan satu pertanyaan di kertas yang telah Bapak sediakan. Nah, jadi ada 4 sesuai dengan anak-anak usaha kalian, ada 4 orang, jadi satu kertas satu ya. Nanti ditulis satu pertanyaan. Nah, jadi nanti diserahkan ke teman sampingnya dan teman sampingnya menjawab. Nah, jangan dibagi ya, ketua kelas. Nah. Ya, silakan dibuat satu pertanyaan. Ya, selesai ya. Ya, silakan diserahkan kepada teman di sampingnya. Sudah, oke. Bapak minta Albian silakan jawab pertanyaan dari temannya. Iya, saya Pak. Pertanyaannya, apa saja sanksi bagi pelaku mabuk-mabukan? Nah, jadi jawabannya itu ada 2. Yang pertama adalah sanksi agama. Sanksi agama itu yang mana hukumannya menurut Imam Syafi'i dan Abu Daud berpendapat bahwa hukumannya adalah dicambuk selama 40 kali. Dan yang kedua adalah sanksi hukum, yaitu dipidana selama 12 hari atau denda sekitar 375.000 Pak. Nah, itu jawaban dari saya. Ya, give applause kepada Albian. Jadi jawabannya sangat bagus ya. Yang mana pertanyaannya itu tadi apa saja sanksi dari mabuk-mabukan kan? Nah, jadi sanksinya itu benar kata Alpian, sanksinya itu ada 2, sanksi agama dan juga sanksi hukum. Yang mana sanksi agama itu menurut Imam Syafi'i dan Abu Daud berpendapat itu sanksinya dicambuk selama 40 kali, dan sanksi hukumnya pidana sesuai dengan pasal KUHP, hukuman pidana 12 hari atau denda sekitar 375.000 rupiah. Nah, ya mungkin sampai di sini ya pertemuan kita pada hari ini, yang mana semoga bermanfaat bagi anak-anak usaha kalian. Nanti dibaca kembali ya pada bagian bab 3, yang mana tentang ini, tentang perbuatan tercela ini, agar kalian lebih mantap lagi memahaminya pada dibuka kertas masing-masing ya. Pada halaman 54, yaitu pada bab 3, sampai habis ya. Oke, hari ini yang tidak hadir tadi itu kan si Rido ya, cuma Rido kan? Oh ya, Rido sakit. Nanti pesankan juga ya ke Rido yang rumahnya berdekatan dengan Rido. Dewi ya, Dewi. Ya, nanti sampaikan ya bahwa kita hari ini belajar pada bab 3. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Doanya silakan dipimpin oleh Reja. Silakan pimpin ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhir kata, Bapak minta maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.